Setiap orang mengetahui kematian akhir kebenaran hidupnya. Namun seseorang itu harus berpikir bahwa kematian tidak mengakhiri kebenaran itu. Om Swastiastu. Pada saat Raja Diraja Yudhistira menjalani pembuangan ke hutan yang disebabkan oleh Duryodhana CS, ketika ia menyaksikan semua saudaranya telah mati karena racun di sungai yang sengaja dibuat oleh Dewa Yama atau Dewa Kematian untuk menguji ketabahan Maharaja Yudhistira. Saat itu terjadi percakapan yang indah yang dapat kita temukan dalam barisan-barisan sloka Kitab Suci Mahabharata. Bagian dari beberapa percakapan yang menarik berkaitan dengan mata pelajaran kita ialah saat Dewa Yama bertanya, "Wahai Raja, apakah yang paling aneh di dunia ini?" Kemudian Raja Yudhistira menjawab, "Pada saat orang menandu mayat, ia berpikir bahwa ia tidak akan mati." Kitab suci tidak hanya memuat topik yang saklek memuja Tuhan semata, tetapi ajaran moral dan prinsip-prinsip hidup juga tersungguhkan guna memberi pandangan atau petunjuk dalam mengarungi lautan kehidupan. Karena itu sangat perlu sekali menuai pengetahuan agar dapat memberikan keterangan dalam menjalani kehidupan yang layak. Karena kita seolah-olah tidak pernah berpikir tentang wajah keriput, lemah dan tidak berdaya setelah sekarang memiliki wajah tampan, cantik, gagah dan sebagainya. Tetapi walau demikian, coba perhatikan sejenak kulit Anda sekarang. Ternyata kelupaan kita telah merubah kulit halus bayi kita menjadi sekarang. Ini adalah prinsip dunia material. Setiap yang ada pasti berlahan-lahan berkembang, kemudian merosot hingga sampai saatnya hilang. Sama halnya dengan wajah tampan ini pun akan merosot hingga keriput dan akhirnya meninggal. Lalu mengapa? Haruskah kita membebani pikiran kita dengan berpikir kematian? Jadi untuk apa kita berinteraksi kalau pada akhirnya apa yang ada sekarang di sekeliling kita harus hilang oleh waktu? Untuk apa kehidupan ini? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin mengajak Anda pergi ke kantor polisi. Bukan untuk melaporkan saudara, tetapi saya hanya ingin ajak saudara jalan-jalan ke tempat tahanan. Ternyata kita sama seperti sedang berada di dalam tahanan yang diciptakan oleh Tuhan. Penjara dimaksudkan sebagai media atau tempat memperbaiki segala kesalahan yang kita telah lakukan dengan menjadi patuh dengan semua peraturan yang ada. Begitu juga dengan dunia ini, tidak ubahnya sebagai tempat untuk menuju kesuksesan hidup, yaitu kembali kepada Brahman. Coba kita renungkan ketika sedang berada di dalam tahanan. Apakah yang sering Anda pikirkan? Tentu kapan saya keluar dari penjara ini. Ini wajar ketika kita tidak merasakan nyaman di dalam penjara. Tetapi saat kita diberikan fasilitas yang baik dan dilayani di dalam penjara, seperti mode para orang-orang gedean sekarang, kita menjadi lupa dan akhirnya yang ada hanya saya ingin menikmati ini, itu, dan semuanya. Persis dengan apa yang kita rasakan sekarang. Ketika kita diberikan kesusahan yang sulit dilalui, kita menjadi bosan dengan kehidupan kita dan akhirnya nekat bunuh diri. Sebaliknya di luar sana banyak orang yang mengorbankan banyak harta untuk kehidupan yang panjang, awet muda dan sebagainya. Bagaimana dengan Anda? Memikirkan tentang kematian bukan berarti beban. Justru dengan pola pikir seperti itu akan membawa kita menuju sebuah persiapan yang lebih baik. Ada sebuah pepatah populer, "Berpikirlah sebentar lagi kita akan mati." Makna yang tersirat dalam pepatah ini sangat dalam. Tujuan dari pepatah ini adalah untuk mengajak orang-orang agar berhati-hati dalam berinteraksi. Maksudnya agar seseorang dapat mengubah sifatnya sebelum ajal tiba. Hendaknya kita memperhatikan hal ini dengan seksama dan dengan cara yang sama melakukan persiapan menghadapi kematian yang tidak terelakkan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi detik-detik kematian?
Kematian yang sukses ialah saat seorang meninggal sambil mengingat Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 8 ayat 6. Yam yam bawapi semaran bawa tia jati ante kalewaram, tam tam ewaiti kauntia sadatat bahwa bawitaha. Keadaan hidup manapun yang diingat seorang pada saat ia meninggalkan badannya, pasti keadaan itulah yang akan dicapainya, wahai putra Kunti. Proses mengubah sifat orang pada saat kematian yang sangat menentukan dijelaskan dalam ayat ini. Buruk seseorang membiasakan pikirannya, buruk pula yang akan dicapai saat kematiannya. Jadi, kita hanya perlu membiasakan pikiran agar terlatih untuk berpikir tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Sehingga pada saat kematian datang, kita dapat berpikir tentang Tuhan. Bagaimana cara seseorang dapat meninggalkan dunia dengan keadaan pikiran yang benar? Walaupun Maharaja Bharata adalah kepribadian yang mulia, beliau memikirkan seekor rusa pada akhir riwayatnya. Dan sebagai akibatnya dalam penjelmaan berikutnya, ia diubah sehingga memiliki badan seekor rusa. Setelah menjadi rusa, dia tetap mengenal kegiatannya pada masa lampau. Namun dia dipaksa menerima badan sebagai binatang. Seperti itu. Tentu saja pikiran seseorang selama kehidupannya menumpuk untuk mempengaruhi pikirannya pada saat ia meninggalkan badannya. Jadi kehidupan ini menciptakan penjelmaan yang akan datang. Kalau dalam kehidupan sekarang seseorang hidup dalam sifat kebaikan dan selalu berpikir tentang Tuhan, dimungkinkan ia dapat ingat kepada Tuhan pada akhir riwayatnya. Karena itu dengan latihan berpikir kita dapat mencapai sukses dalam mengubah keadaan hidup pada akhir riwayat. Berpikir senantiasa di sini bukan berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan yang lain. Tentu hal itu adalah penting karena merupakan kebutuhan setiap makhluk yang membadan guna menjaga tubuh agar tetap sehat. Cara yang serupa juga telah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tasmat sarvesu butesu mam anusmara yudhyacha, maipito manu budir, mamba sesi asam saya. Wahai Arjuna, karena itu hendaknya engkau selalu berpikir tentangku, dan pada waktu yang sama melaksanakan tugas kewajibanmu, yaitu bertempur. Dengan kegiatanmu dipersembahkan kepadaku, pikiran dan kecerdasanmu dipusatkan kepadaku. Tidak dapat diragukan bahwa engkau akan mencapai kepadaku. Bhagavad Gita bab 8 ayat 7. Kehidupan spiritual tidak hanya dilakukan dengan cara duduk berdiam diri di dalam hutan, melakukan tahapan-tahapan yoga, tetapi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlihat seperti aktivitas material umumnya. Namun jika ditujukan untuk kepentingan rohani, juga merupakan kegiatan spiritual. Dari penggalan seloka di atas kita diberi pengertian bahwa kita juga mempunyai kepentingan untuk memenuhi kewajiban, yaitu menjaga badan, agar tetap sehat. Dan dengan waktu yang sama, kita juga sehat secara batiniah. Jadi pada intinya kita hanya merubah kesadaran, agar dapat senantiasa berpikir tentang Tuhan, sambil melakukan kewajiban yang telah ditentukan untuk diri kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om. Om